Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Selasa 31 Agustus 2021 dengan tema rancangan yang sempurna. Mari kita baca bagian firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 10-11 yang berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku untuk kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, janji Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11 ini seringkali menjadi ayat yang memberi kekuatan kepada kita. Bagaimana tidak? Di sana dikatakan bahwa Allah mengetahui rancangan-rancangannya dalam kehidupan umat Israel yang seringkali menjadi gambaran kehidupan kita. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa rancangan Allah itu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberi hari depan yang penuh harapan, bukan kesuraman. Tetapi masalahnya, kita sering mengabaikan konteks di mana dan kapan ayat tersebut disampaikan. Waktu itu bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan di Babel, dan Allah menjanjikan akan ada kelepasan bagi mereka. Artinya, mereka akan dikembalikan ke tempat asal mereka, yaitu Yerusalem. Tetapi tidak sekarang, 70 tahun lagi, barulah semua itu akan terjadi. Itu artinya ada masa penantian bagi mereka untuk melihat janji-janji Allah itu tergenapi, dan masa penantian itu bukanlah saat-saat yang mudah. Kadang kita menghadapi hidup yang begitu sukar dan tidak mengerti, sehingga kita berkata, "Mengapa ini terjadi ya Tuhan?" Setiap orang dapat merencanakan sesuatu yang baik untuk kehidupannya, baik untuk masa kini ataupun masa yang akan datang. Tetapi bagi orang percaya, kita meyakini bahwa hanya Tuhan yang merancang suatu kehidupan yang terbaik bagi kita. Rancangannya sempurna. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yeremia dengan jelas mengatakan bahwa rancangan Tuhan bagi orang percaya adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, semuanya terjadi dalam kendali Allah. Tidak ada sesuatu terjadi secara kebetulan. Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizinnya. Janji Tuhan itu disediakan bagi orang-orang yang menggantungkan harapannya kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus memiliki iman bahwa jika kita hidup di dalam Tuhan, maka keberhasilan akan menjadi milik kita. Bahkan apa yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Tetapi keberhasilan seperti apa yang Ia janjikan? Ini bukan sekedar mengalami peningkatan secara ekonomi, seperti usaha makin diberkati, karir makin naik, studi berhasil, dan lain-lain. Tetapi semakin diberkati, kita harus semakin menampakkan wajah Kristus di tengah dunia ini. Karena itu, di tengah segala janji Tuhan dalam kehidupan kita, selalu ada proses kehidupan yang Tuhan juga kerjakan bagi anak-anaknya. Penulis kitab Ibrani mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, artinya keberhasilan yang Tuhan janjikan bukan melulu sesuatu yang nyaman bagi kita, tetapi terkadang Ia juga mengerjakan proses-proses kehidupan melalui situasi yang sulit dan tidak mengenakkan, tetapi membuat kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan kepada kekuatan kita sendiri. Kiranya kita memahami dengan benar apa yang Tuhan maksudkan dengan rancangan yang sempurna itu, yaitu ketika berkat, penyertaan, dan pemeliharaannya dalam hidup kita
berjalan beriringan dengan proses kehidupan yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus hari demi hari. Amin.